kasih. Baik, Anda semuanya dari jurusan IK, IB, MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya akan mulai materi 2 minggu ke depan. Jadi materi selama 2 minggu ke depan itu adalah materinya adalah penjumlahan vektor ya, materi penjumlahan vektor. Nah, ini memang sangat perlu saya berikan dan saya sudah belajar dan mempelajari dari kakak-kakak kelas kalian. Ternyata ketika saya lepaskan untuk belajar secara mandiri, ada banyak konsep yang terlewatkan, ada banyak konsep yang nggak benar gitu. Maka saya harus menyampaikan lewat daring ini gitu loh. Makanya kalau nggak ada, wis gak usah ngeresulo yo gitu, wis melu wae gitu ya. Jadi ikut saja, gak usah ngelok-ngeloknya aku gitu ya, gak usah ngeloknya Pak Ali. Pak Ali ki senengane dadak, biar karepe Allah wis dimeloki wae kan gitu ya, ikut aja gitu. Baik, saya akan share screen. Oke, saya akan share screen. Oke. Sudah bisa dilihat share screen saya? Mohon konfirmasinya. Sudah. Oke. Baik. Sudah bisa, Pak. Ini sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Jadi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan vektor ya. Jadi kalau yang anak olimpiade barangkali sudah ini ya, yang barangkali sudah pernah melihat materi ini gitu ya. Namun pada saat itu barangkali menyampaikannya dengan sangat kilat gitu, sehingga memang konsep dasarnya harus kita berikan gitu. Masih ada yang login ya, masih ada yang masuk, kasihan. Oke, kita izinkan aja. Baik, saya lanjut. Nah, jadi materi kita adalah penjumlahan vektor. Nah, ini ya, penjumlahan vektor. Seperti pada diagram ini, yang perlu kita kenalkan adalah metodenya gitu ya. Jadi kalau dalam kehidupan itu nanti kita contohkan, atau langsung aja ya, langsung contoh-contoh dalam kehidupan beserta penyelesaiannya gitu aja. Nanti kalau banyak teori gak ngerti, nah contohin aja. Baik, contohnya saya ambil sekilas-sekilas gitu ya. Jadi kalau misal begini anak-anak ya, kalau misalkan seperti ini, kita coba lihat. Kursor saya kelihatan? Mohon konfirmasinya. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan ada seorang anak menarik mobil mainan seperti ini, saya perbesar lagi. Nah, menarik mobil mainan seperti ini, kemudian dia nariknya ke arah sana gitu loh. Oke, saya coba untuk ini menjelaskan ini. Jadi dia nariknya ke arah situ, ke arah sana. Itu ya, nariknya ke arah sana. Nah, tentunya pada saat dia menarik ke arah sana gitu ya, dia akan mengeluarkan gaya gitu, mengeluarkan gaya sebesar F. Nah, gitu. Gayanya sebesar F. Itu yang masih masuk ya. Oke. Kita izinkan dulu. Oke. Lanjut. Nah, gaya yang diberikan adalah sebesar F. Namun arah gerak mobil mainan ini kan tidak ke atas ya, dia kan tidak loncat ke atas toh ya, dia tidak ngeloncat ke atas, tetapi kemana dia larinya itu lurus ke sana gitu loh. Ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi dia itu larinya ke situ, nah larinya ke sana. Jadi pindahnya ke situ sejauh S gitu ya, nanti gitu. Nah, maka dengan demikian kita harus memperhatikan ini ada sudut yang dibentuk gitu ya. Ada sudut yang dibentuk antara gaya yang diberikan ya, antara gaya yang diberikan dengan arah perpindahan gitu.
arah perpindahannya ke kiri, ke sana, gayanya ke arah sana, kan gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada sudut, ini ada sudut sebesar alfa. Nah, gitu. Sehingga kalau misalkan skema, ada yang masuk kayak yang tadi ya? Ada yang masuk, ada di ruang tunggu. Oke, kita izinkan aja. Oke. Jadi, ini kalau saya gambar ulang, gini Cahya. Ini kalau saya gambar ulang, nah, misalkan begini ya. Oke, saya punya ini lantai gitu. Ini lantai. Nah, ini lantainya gitu. Nah, kemudian ini ada balok. Balok itu di situ diwakili oleh apa? Oleh ini tadi, oleh mobil mainan itu, gitu. Kemudian ditarik ke sana. Nah, gitu nariknya. Nah, narik ke sana dengan gaya sebesar F. Nah, gaya ini membentuk sudut tertentu dari arah horizontal gitu. Sudutnya sebesar alfa. Nah, gitu loh ya. Nah, sehingga ini benda akan berpindah. Mororono. Nah, mungkin nanti suatu saat posisinya akan di sini. Nah, gitu. Nah, posisinya di sini. Ini berpindah sejauh S, ya gitu. Sejauh S. Nah, maka nanti vektor ini apa namanya gaya ini dituliskan dengan vektor seperti ini, ada tanda panahnya. Itu. Cara penulisannya begitu. Nah, oke. Baik. Nah, jadi pola penggambarannya begini kan gitu. Nah, jadi dengan demikian, maka kalian perlu pahami sekali lagi untuk kasus yang seperti ini. Bentar ya, terus ada datang nih. Oke. Untuk kasus yang seperti ini, dua hal yang perlu diperhatikan adalah arah gayanya ini beserta arah perpindahan gitu. Nah, maka sekarang coba ini biarkan dulu ya, ini biarkan dulu seperti ini sebagai dasar untuk pembahasan besaran vektor gitu. Oke. Nah, kalau penulisan vektor, nah udah sekarang seperti ini ya. Jadi tadi misalkan untuk gayanya dikasih nilai 10 Newton itu ya. Gayanya diberi nilai 10 Newton, kemudian sudut yang dibentuk tadi itu sebesar 60 derajat gitu. Misalkan begini. Nah, maka nanti pada saat dia berpindah ke arah kiri gitu kan, maka ini gayanya harus kita uraikan gitu. Kalau muncul pertanyaan kemudian berapa gaya yang diberikan atau gaya yang bekerja pada benda ini sehingga dia berpindah tadi gitu ya, ini kan bendanya tadi ditarik ke sana. Lah, kalau kalian jawab nanti gayanya sebesar 10 Newton Pak, gitu. Salah gitu ya. Bukan ini gayanya, tetapi gaya ini harus kamu uraikan ke bawah ini sesuai dengan arah perpindahannya. Nah, ini ditarik ke bawah gitu. Nah, kenapa harus ke bawah? Karena gaya yang berlaku itu adalah gaya yang sesuai dengan arah perpindahan parane ngiwa, sesuai dengan arah perpindahan ke arah kiri ya gitu. Inilah yang kita namakan sebagai F1X. Nah, gitu. F1X. Ya, jadi saya ulang lagi ya, bahwa ini adalah F1X. Membacanya gimana? Uraian gaya
Ini uraian gaya yang bekerja pada sumbu X gitu. Nih, uraian gaya yang bekerja pada sumbu X. Ya gitu. Nah, tidak hanya sampai di sini anak-anak ya. Jadi ini nanti kalian juga harus menguasai teori yang ada di matematika gitu. Ada rumus trigonometri gitu. Kita akan pakai di sini. Ya, ada trigonometri. Tentunya kalau misalkan kalian, saya nggak tahu kalian sudah dikasih pelajaran ini belum ya? Ini. Kalau saya punya segitiga seperti ini, saya punya segitiga begini. Begini, kemudian di sini ada sudutnya gitu misalkan, diketahui di situ sudutnya. Nah, maka sesuai dengan teori mungkin di SMP kalian juga sudah dapat ini namanya sisi miring. Nah, sisi miring itu kita beri nama, kita beri simbol R itu, sisi miring. Nah, ini terkait kemudian dengan yang mana X-nya, yang mana X-nya dan yang mana Y-nya gitu. Ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri gitu. Ya, kalau di bahasanya matematika barangkali pakai bahasa yang lebih ini ya, yang lebih formal gitu. Tapi kalau saya di fisika pakai bahasa yang mudah saja gitu, yang enak diterima gitu ya. Kalau di fisika teorinya gini. Kalau di fisika, tapi hasilnya mesti sama dengan yang dimiliki matematika gitu ya. Kalau di fisika saya sering pakai bahasa gini, cah itu, cah iling-ilingen cah gitu, yang disentuh oleh sudut itu, nah gitu ya, yang disentuh oleh sudut ini kan sudut, nah gitu. Kalau misalkan sudut di sini kita beri nama alfa, itu sudutnya. Maka selain sisi miring, ini sisi miring cah. Nah ini sisi miring cah. Nih, kelihatan ya gerak kursor saya? Halo, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, siap. Makasih. Selain apa namanya, yang disentuh oleh sudut itu selain sisi miring, ini sisi miring, maka dia pasti X. Ngono cah. Jajal balenono dan Zidan balenono dan apa sing lagi tak omongnya mau dan jajal Zidan coba diulang dan apa yang baru saja saya katakan. Sing pundi? Terkait dengan ini tadi, terkait dengan sudut ini tadi. Selain sisi miring, jajal terokno dan. Nggak ada Pak. Ini sambil ngerjain tugas soalnya. Oh gitu, ya. Ini tolong untuk diperhatikan karena iki engko lek ilang, sak terusnya hilang, kalian nggak akan bisa ngerjakan soal vektor itu ya. Nggak apa-apa. Ini salah satu contoh yang Zidan katakan ini disambi ngerjakan tugas yang lain. Nah, gitu barangkali benar juga. Yang lain juga lagi begitu gitu. Namun tolong perhatikan sebentar aja gitu, ditengok sebentar di sini ya. Selain sisi miring, ini sisi miring, selain sisi miring yang disentuh oleh sudut itu, ini kan yang disentuh, bukan yang di situ, tapi yang di sini nih. Yang disentuh oleh sudut itu, dia disebut sebagai X. Membaca X. Dan sisi yang ada di depannya itu dipastikan dia adalah Y. Nah, gitu. Dia pasti Y. Loh Pak, gimana kalau misalkan apa sudutnya nggak di sini? Coba saya buat segitiga lagi gitu. Oke. Kalau misalkan sudutnya di situ gimana Pak? Ini alfa. Tetap berlaku apa yang saya katakan tadi. Selain sisi miring langsung R. Kalau sudah bilang sisi miring langsung tulis R. Selain sisi miring yang langsung disentuh oleh sudut itu, dia pasti X. Nah, gitu. Dia pasti X. Dan mesti di sisi depannya dia kita pakai Y. Nah, gitu. Nah, kalau dua konsep ini kalian sudah pahami, maka kalian perlu memperhatikan ini.
rumus trigonometri ini, kalau cosinus alfa itu sama dengan X kita bagi dengan R. Nah, gitu. Ya, ini X kita bagi dengan R. Sementara sinus alfa, sin alfa itu sama dengan Y kita bagi dengan R. Nah, gitu. Nah, satu lagi tangen, ya tangen. Ada yang nulis tan, bolehlah, monggo silahkan. Ada yang suka nulis TG, boleh, sama saja. Tangen alfa itu sama dengan Y kita bagi dengan X. Wes telu iki cah, siji, loro, telu, dieling-eling. Ya. 1, 2, 3 ini harus eling, ini terus akan dipakai nanti untuk pengerjaan soal-soal fisika karena dasarnya ini vektor. Untuk bab-bab selanjutnya nanti vektor yang kalian harus tentu ingat gitu, vektor ini. Baik, saya kembali ke sini. Berarti kalau alfa di sini, kalau ini adalah alfa, ini alfanya adalah 60 derajat, maka F1X isinya apa? Gitu. Nah, F1X otomatis sama dengan F1, gitu. F1 kita kalikan dengan cos alfa, gitu. F1 cos alfa. Ini tadi dasarnya, ini yang langsung disentuh oleh sudut itu, ini sisi miringnya, maka di situ pasti X. Nah, ini pasti X. Nah, gitu. Nah, sementara yang ke atas ini, karena kita kan bermain pada sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat ini yang ke atas, ya, yang ke atas. Ini adalah sumbu Y, ya gitu. Sumbu loh saya bilang ya. Sumbu, ini sumbu Y. Nah, sehingga ini kalau coba saya ganti penanya biar beda. Kalau ini saya proyeksikan ke situ, nah, saya ambil tanda panah yang ke sana, ini malah jadi apa? F1 sin, nah gitu. Sin berapa? Sin 60 derajat, gitu. Berarti untuk kasus ini ya, untuk kasus yang ada di sini nih, nah, kita bisa dapatkan, nah F1X itu sama dengan F1 F1 Y-nya itu sama dengan F1 sinus, nah gitu, sin alfa. Berarti F1 berapa? Nah, sekarang tinggal kalian sudah dibelajarkan apa belum di matematik gitu. Berapa? Sudah. Iya. Wah, berarti aku kudu ngajar iki. Waduh, iya, ini cerita dawa meneh lah ngene ceritane ini. Wah, berarti ngene cah. Iki matematika kongen ndi yo berarti yo matematikane gitu. Oke. Oh, di situ. Iya. Iya, padahal fisika butuh matematika ini. Karena untuk membahas fisika itu trigonometri itu dibutuhkan di bab yang ketiga ini gitu ya, bab vektor gitu. Baiklah. Ya wes nerima wae, wes tak jelasnya ukur-ukur wae ya, tipis-tipis saja saya jelaskan. Yang penting secara mendalamnya nanti ngikut di matematika gitu. Baik. Untuk mencari nilai dari sinus dan kosinus itu berangkat dari grafik ini cah, ini ceritanya. Nah, kalau saya punya grafik seperti ini, kurang gede aja. Ntar, oke, kurang gede. Tak hapus saya tak hapus, saya pindah ke layar yang lain. Nah, apa ini? Saya baru aja. Nah, coba sudah bisa kelihatan lembar kerja saya ini? Sudah. Oke, baik.
Saya akan jelaskan tentang grafik kosinus dulu ya. Tipis ya, pulpen tak ya. Grafik. Oke. Grafik kosinus. Nah, gitu ya. Grafik kosinus. Nah, grafiknya seperti ini ya. Oke, kalau saya pakai ini aja. Oke. Oke. Nah, gini. Wis anggap api gitu ya. Jadi kalau kosinus itu grafiknya mulai dari atas ini aja. Kondur, moro mengisor gini. Nah, terus ngono. Wah, pas api rodokan iki mulai pletot kok guyu ini. Oke, baik. Jadi yang atas ini nilainya +1, yang bawah ini yang bawah ini tuh nilainya -1. Perhatikan. Yang atas +1, yang bawah -1. Di sini ada angka 0 gitu. Nah, kalau kamu ngerti busur itu ya, busur derajat itu sakmene iki pirang derajat saiki? 90. 90, berarti ning kene iki jenenge pi per 2 ngono. Pi 180 loro ya loro, berarti 180 diporo loro, ning kene iki 90 derajat. Nah, gitu. Nah, sekian ini harus kita bagi menjadi 0 sampai 90 derajat. Yang pertama, gini, oke, sini. Gini, ini adalah 30 derajat. Nah, terus ning kene, cedeke 30, ini ada 45 derajat. Nah, ning kene, baru 45 derajat. Oh, suwida. Nah, gitu ya. Nah, itu ini ke sana, ini ke situ. Nah, di sini 60 derajat. Nah, ini ada angka-angkanya pada sumbu Y ini. Ini nilainya setengah. Ning kene sik kae rodok nggarai ngewu-ngewi itu tak leh itu ya. Oke, ini +1. Nah, ning kono +1. Nah, ini setengah akar 2. Iki ning kene setengah akar 2. Lah iki setengah akar 3. Ngono. Terus iki terusnya gitu aja sampai ke sini nanti. Nah, sampai ke sini. Ini gambar 90 lah ya 180. Jenenge apa? Pi gitu ya, pi. Di sini 180 derajat. Nah, bar 90 pira cah ini? 1 pira? 1 3 5 120 ya, sorry. 20. Oh iya, 120 yo 120 ini, oke. Nulis 120, terus kemudian 135 gitu. Ya, benar, terus ini berarti 135. Terus berapa? Berapa? Ayo. Ini 180 ya, 180 derajat. Nah, pada 135 berapa? 100 berapa? 105. Nah, ngono wes ini ya. Berarti ini kita bawa ke bawah, seret parane rono. Nah, ini setengah. Nah, gitu. Kita bawa ini ke sana 135, seret bawa ke sana. Ini min ya, min setengah akar 2. Ini seret ke situ sampai ke sana, berapa ini? Min setengah akar 3. Nah, ini. Jadi kalau kita tulis nilai dari cos 0. Nah, cos 0 berapa? 0 itu di sini. Cosnya, nah, cosnya ini, cos 0 sama dengan berapa ini? Berapa ini cos 0? Plus
1 ya gitu. Terus kos piro? Kos 30 iki 30 iki moro ning dhuwur. Ini nilainya berapa ini? Setengah akar ya, setengah akar 3. Terus kos piro? 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, kos 60. Nah, piro? Kenapa kos 60? Setengah. Nah, kos 90 piro? 0. 0 gitu. Iso toh? Iki penak. Jadi kalian nggak usah ngapal nih iki, eling-elingen grafik sing tak gawe iki sing rodok nerecel iki. Engko kamu screenshot kemudian gambaran sing apik ngono Cah. Salinan sing apik engko lek paham, mancep enak ning pikiran gitu. Jadi kamu nggak usah ngapalkan ini gitu. Eling grafik. Oh, kalau grafik kosinus aku mikirku mulai kok gini, seret ke bawah. Nah, ini angka 0 berarti yang paling atas plus 1 gitu. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, kemudian kalau kos ini berapa gitu. Kalau kos, nah pertanyaannya, kos 120 berapa? Min? Ya, min setengah gitu. Kos, gitu. 135 sama dengan min setengah akar Setengah 2 gitu. Berarti kos 120 itu sama dengan kos 60. Tapi minnya ini gitu loh ya, min gitu loh. Terus kos, nah kos piro? 100 Kos 150 sama dengan berapa? Min setengah akar 3. 3. Terus kos 180 Kos 180 piro? Kos 80 piro? minus 1. Iya, min 1. Wes iki ae kok eling-eling cukup Cah. Wes pinter iki untuk grafik kosinus. Ini dieling-eling grafik iki. Nah, kalau sinus gimana Pak gitu? Kalau sinus, coba ini perhatikan, saya sampaikan sekalian aja ini. Grafik sinus. Nah, grafik sinus itu gini. Oke. Ini saya pakai garis lagi. Oke, gitu ya. Kayak gitu. Oke. Anggap lurus ya, dianggap lurus baik. Kalau grafik sinus mulai ini kok gini Cah. Nah ini. Nah ini. Ini kalau grafik sinus gitu. Lek kosinus itu mulainya kondur gini. Lek grafik sinus mulainya kon 0. Nah ini 0. Oke, puncaknya. Nah, puncaknya gini berapa? Plus 1. Ini bawahnya berapa ini? Bawahnya Minus 1. min 1. Nah, berarti ini yang ngono Cah ning kene iki 90. 90. Nah, ning kene 30. Berarti piro? Petang 10. Di sini 60. Nah, ngono gampang lihatin sekarang. Loh, gini. Nah, ke sana. Ini ke situ. Yang ini ke sana ngono. Nah, ini nilainya walaupun nggak pas ya ini ya. Iki setengah kok ning ngesor ben wis engko gaenan dhewe. Ning kene setengah, nah gitu. Ning kene piro? Setengah akar 2. Atasnya berapa? Setengah akar 3. Dan begitu seterusnya. 90, 135, 150 gitu. Dan berakhir di 180. Nah, coba sekarang kita tulis sin ya. 30. Sin 0 sin 0. Nah, sin 0 derajat berapa itu? Iki? 0. Ya 0. Nah, gitu ya, sin. Terus sin 30. Setengah, betul. Terus sin 60. Sorry, 45 ya? 45. 45 berapa? Setengah 42. Oke, sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 90 1. Ya. Terus sin piro iki? 120 piro? Sin 120. Ini kene morone podo karo 2.
Oh, berdua. positif no yang dhuwur kok ngene kok kenceng iki pira kuwi? Setengah akar tiga, akar tiga. Oke, sin 135 setengah akar Dua. 2 sin 150 Setengah. setengah sin 180 Nol. wes paham ngono ceritanya loro iki ae sing kok eling-eling karena apa nanti dia akan bermain di tangan ada di tangan ada di kotangan gitu di tangan nanti juga kebalikannya nanti kan kita ajari sambil jalan gitu. Nah baik sudah di screenshot ini monggo di screenshot dulu nanti disalin Sampun, Mbak. sudah di sabun. Oke ntar ada yang masuk ini siapa stream. Oke baik nah Bentar Pak, belum saya screenshot. belum. Oke monggo di screenshot dulu masih ada yang baru masuk sudah screenshot sudah Sampun. oke siap ini ada yang masuk ini. Oke nah jadi ini tolong dieling-eling ya ini dieling-eling baik saya lanjut ke yang tadi vektor saya balik nah saya ketemu karo iki bisa ngisi lagi yuk diisi bareng-bareng di pulpenku kualik baik ya terus oke ini 10 dikali cos 60 pira mau ayo Setengah. setengah nilainya berapa 5 Newton. Nah ini 10 sin 60 berapa Setengah. ayo setengah akar 3. iya setengah akar 3 berarti berapa ini 5 akar 3 Newton. Nah lek sampean nanti ditanya tentukan komponen gaya pada arah sumbu X ngono berarti jawabannya 5 tentukan komponen gaya pada arah sumbu Y berarti jawabannya 5 akar 3 coba gambarkan uraian gaya ya kudu kok gambar koyo aku iki kudu kok gambar ngene lek gambar ngene karena apa cah satu hal cah ya ini yang sering diabaikan sama anak-anak. Nah apa namanya kalau di fisika itu kamu sudah bisa gambar saja menguraikan saja itu nilainya udah separuh gitu loh gambare bener itu nilainya separuh walaupun kamu belum mengerjakan yang ini cah misalkan waktunya habis kamu belum mengerjakan yang ini nah kamu sudah selesai gambar dengan sempurna sudah separuh gitu loh karena apa proses ini yang kita perhatikan gitu prosesnya kita perhatikan. Nah termasuk cara menggambarkan ini tadi panah ini menjadi perhatian juga gitu loh ini panah ini tidak boleh sembarangan panah ini kok adepnya ngesor ini loh Pak saya kan ngambilnya dari atas ini ke bawah tidak oleh itu panahnya harus ke arah kiri karena yang dijadikan acuan adalah arah ini arah gerakan ini ke arah kiri sementara ini juga begitu yang ke atas berarti ini panahnya harus ke atas nggak boleh panahnya sembarangan tak adepnya ngesor gitu ora oleh. Nah ini nunjukkan kalau kamu menggambar ini sudah mengerti gitu loh. Kalau gambarnya nggak bener ya mesti becaki ngawur atau nyonto ning fisika ki penak cah didelok ae tulisannya cah-cah gitu tulisannya bener apa ora gitu loh berarti lek nggak bener mesti dia nyonto ngono wae langsung kayak separuh wae misalnya KKM mari wes ngono dipikir angel gitu loh nah jadi mikirnya gitu paham ya ini ya paham ada yang ditanyakan ini monggo ini sudah paham ya ini ya paham ya kalau paham oke lanjut baik sekarang penjumlahan vektor nanti aja langsung ke soal ini ya. Nah, penjumlahan vektor itu ada 3, ada namanya segitiga, ada poligon, ada metode analisis atau metode analitis. Nah, ini coba yang perlu saya berikan
Ini sinus kosinus sudah tadi. Ini sudah. Bentar. Ini yang apa namanya? Yang biasanya untuk di soal-soal yang model agak susah itu dicari triknya gitu loh. Untuk bisa mencari trik penyelesaiannya itu biasanya dikasih seperti ini, diberikan gambaran seperti ini gitu. Ntar ada yang mukul lonceng itu tadi yang mau masuk, siapa ini? Bima. Dileboknya ada kukune dawa, engko dicengkeram ya. Oke, diizinkan aja. Oke, lanjut. Oke, jadi ini Cah, ini enek trik ya, enek trik ini tak kasih tahu ya. Jadi nanti biasanya tuh ditanya berapa besarnya F2, berapa besarnya F resultan ini gitu. Kalau grafiknya kayak gini gitu. Rumusnya penak ini Cah, iling-iling ini ya. F2 urutannya bebas, tapi pasangannya yang harus diperhatikan. F2, oke. F2 saya bagi dengan sin. Nah, yang dipakai adalah sudut yang di depannya. Ini. Berarti kita bagi dengan sin theta. Namanya theta. Nah, kita sama dengankan F1. Nah, kita bagi dengan sin F1 di sini. Berarti yang di depannya mana yang ini nanti. Nah, saya buat sudut sendiri. Misalkan ini alfa. Nah, gitu, alfa. Gitu. Ini beda, Cah. Theta itu beda alfa. Beda dengan alfa. Sama dengan FR resultan. Oke. Kita bagi dengan seluruh sudutnya ini. Sin berapa itu? Sin berapa? Iki sin piro iki? Sin 60. Sin 60. Nah, iki lho rumus yang penak tinggu iki. Nah, mergane iki sing paling praktis. Yang paling praktis nanti kalau kalian ketemu dengan soal sing model kayak ini langsung tembak pakai ini, ketemu nanti gitu ya. Langsung tembak aja pakai rumus ini gitu. Bes, screenshot. Yo. Ampun. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, iki wis kamang tak terangin kamang. Nah, ini lagi. Oke. Nah, langsung yang soal ya nanti. Di soal saja. Ini di soal saja. Soal saja kesuwen kakean teori. Soal wae. Nah, ini wis langsung soal. Cah soal iki enek jawabane ning ngesor iki. Nanti. Nah, iki. Ada jawabnya ini di bawah ini gitu. Kamu sengaja ndak tak kirimi ini karena engko ben aku iso jelasne gitu loh, ben rada iso action ngono. Jadi bukunya tak kirimne gitu, saya tak kirim. Jadi kamu saya kirim video ya tapi ya. Jadi videonya lihatan untuk menunjang teori yang saya berikan ini gitu, biar paham. Kalau kamu mau tak kirimi. Kalau mau biasanya nggak mau ya udah nggak tak kirimi itu aja. Nah, Mau, Pak. Oke, baik. Oke. Malah lebih rinci. Oke, siap. Nanti tak kirimi lek kelingan, lek reneng sing ngelingne ya lali mesti gitu ya. Kan elek kan? Wah, kan. Saya tak jawab WA, engko selak ngamuk engko kanca-kancaku ora tak jawab. Cek. Wes. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah nyampe soal gitu. Udah nyampe soal ini gitu. Aku teko. Sing tak jelasnya emang bisa kamu pahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Bisa ya? Bisa, Pak. Artinya kamu maksa banget nompo iki apa bisa jalani dengan enak gitu apa piye? Maksudku gini. Kamu dengan metode seperti ini mudah apa angel apa enggak jelas apa banyak yang enggak jelas gitu dengan saya nulis di situ tadi.
Jelas. Enak-enak aja, Pak. Jelas. Enjoy aja ya, biasa aja ya, Enjoy bisa aja. menerima ya. Bisa. Oke, siap. Nah, wes lanjut. Nah, sekarang sampai ke soal. Nah, enek gambar ngene iki. Siji, iki jenenge gaya. Gaya yang pertama, aku parane rono, seret rono. Wah, parane rono itu. Gaya yang kedua, parane mendatar. Gaya yang ketiga arah ke bawah gitu. Ngono loh. Nah, kita disuruh melukiskan vektor resultan F1 tambah F2 tambah F3 dengan metode poligon. Nah, poligon itu apa? Nah, poligon itu segi banyak. Poligon itu intinya gini, ngikuti arah vektor ini. Jadi arahnya itu diikuti gitu aja. Yang ini namanya pangkal vektor. Tak tulis ini pangkal. Ya. Pangkal vektor. Yang sana namanya ujung. Nah, ini kudu dieling-eling, ujung vektor. Nah, gitu. Yang bawah ini namanya pangkal vektor, yang atas namanya ujung vektor. Nah, yang ini jenenge apa, Cah? Lek ngono iki jenenge apa, Cah? Pangkal. Iki apa iki? Ujung. Iki apa iki? Pangkal. Pangkal iki apa iki? Ujung. Ujung. Pinter. Enek sing arep mlebu. Apa iki? Hisam. Ya wes, alhamdulillah sik bertahan 91 orang. Oke, lanjut. Nah, wis ngerti ya jenenge, lek sing tempat keberangkatan ya. Jadi kalau vektor itu mau digambar, mangkate vektor kuwi jenenge pangkal, vektor itu harus diakhiri nantinya dengan tanda panah. Kuwi jenenge ujung vektor. Lek kamu lali ndak kok kei panah, kuwi jenenge duduk vektor. Ya, kuwi jenenge pentung. Ndak enek panah yo iki nggak jelas nek kur garis ngono tok gitu ya, utawa cutik gitu. Jadi kalau namanya vektor ada pangkal, ada ujung dan ujungnya itu harus dikasih panah. Wes, dengar? Dengar. Dengar. Ya, ujungnya harus diberi apa? Panah. Panah, ya. Loh, Pak, berarti boleh enggak kira-kira kalau kalau misalkan saya gambar vektor begini, perhatikan arahnya. Ini, tapi panahnya tak bawa ke sana, boleh enggak? Kok meneng, kok jago sing nyauri, kok jago keluruk. Nangkep enggak apa yang saya tulis ini? Coba saya ulang lagi. Saya gambar seperti ini, tapi panahnya saya arahkan ke sana. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Boleh lek guru muraro. Oleh guru muruh ya ditutuk tanganmu. Nyapa mergane lek gambar vektor kuwi sing bener. Lekase kok ngendi, berakhir kok ngendi, nah tempat berakhirnya itu harus dikasih apa tadi? Panah. Lah padahal aku nyontoni iki meng. Yang saya nyontoni iki meng, saya berangkat dari atas ke bawah ngono toh? Iya betul. Saya berangkat dari atas ke bawah, terus panahnya tak berikan di atas. Saya bener, ini Pak Ali ini bener apa salah? Salah, walaupun dadine podo ya toh iki. Dadine podo-podo panen yang dhuwur tapi gambare salah. Prosesnya salah gitu. Berarti orang yang gambar seperti ini tadi aku ini enggak ngerti. Yo, berarti aku enggak ngerti, Mbak No gurumu enggak ngerti. Podo-podo ora ngerti ini berarti podo ora ngerti nih Pak. Ya wis biane. Mau podo raruwe gitu. Susah kalau gitu karena Pak ini konsep Cah gitu. Kalau saya tidak memberikan ke kamu konsep yang benar, ya terus selamanya salah.
Loh Pak, apa gunanya ini gitu loh. Yuk, sementara kamu nggak ngerti gunanya apa, kamu nggak tahu saya ngajarkan ini gunanya apa. Tapi kalau kamu nanti sudah kuliah misalkan di teknik mesin atau apa gitu ya, kegambar ini salah kamu. Ini kerugian besar bagi perusahaan nanti gitu. Kamu dipecat gitu. Ini memang ringan. Yang saya berikan ini sesuatu yang sangat sepele. Ning lek sampean nggak ngerungok nih, sampean salah iki, salah saat terus gitu. Mikirmu juga salah, gitu. Tinggal apa kerja nih gitu ya. Ini dipakai untuk bekerja aja gitu. Ya, kamu pengen bekerja kan? Sopo saya pengen kerja, sopo saya pengen kerja, ayo. Orientasimu nanti kan bekerja kan? Iya. Saya nggak pengen kerja, saya sekolah cuma menuntut ilmu. Iya bener, tapi munafik itu namanya. Ya, jadi mikir yang logis saja gitu loh. Menuntut ilmu harus gitu ya, tapi kerja randu ilmu gitu. Untuk ilmu kan untuk bekerja, untuk menghidupi kehidupanmu di yang akan datang gitu toh. Itu mikir yang real gitu loh ya, yang nyata gitu. Jangan saya hanya menuntut ilmu Pak. Ya wes bener. Saurono ngono sing rodok waras ngalau gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini harus kamu pahami. Kalau kamu nanti gambar vektor ini salah, udah salah gitu, salah. Itu. Ini sangat penting gitu. Nilainya langsung nol. Ya lek aku nggak eruh kan ngene iki weruhe panerono kan gitu. Tapi kan proses kamu nyadar gitu loh, berarti aku ki sakjane gambar panah ki salah gitu. Ya kan? Jadi pembelajaran ini bukan hanya hasil gitu. Jadi saya belajari kamu itu saya nggak mau hanya hasilnya saja, tapi prosesnya itu kudu kok lalui gitu loh. Kudu soro dhisik gitu. Sopo kudu penak langsung gitu. Kok enak timen gitu. Jadi hidup harus sengsara dulu. Kamu kan cita-citanya yang enak gitu ya, gajinya besar, mati masuk surga gitu toh. Jadi yang kok penak timen, memangnya kamu panitia nang surga kan ngono toh. Ini kita harus kamu betul-betul berusaha, ini harus berjuang betul. Oke lanjut. Memang dieling-eling apa sing tak omong iki memang dieling-eling ya. Baik. Metode poligon iki ngene Cah. Ujung vektor kuwi dikenekne karo pangkal vektor berikutnya. Lalu iki F1, vektor berikutnya kan F2. Nah ini gimana akhirnya jawaban dari poligon ini ya, tak gorono aja. Itu. Nah, bagaimana caranya yang ini? Budale kok kene ya, budale teko ini, berangkatnya dari ini. Nah, ini dan berangkatnya dari ini, mororono tulis. Gambar ulang. Menggambar vektornya harus arah sama, panjangnya juga sama. Oh. Nggak boleh. Iki malah gimana? Jadi pangkalnya dari F2 itu adalah panahnya dari F1. Betul, dikenakan ditukne ning ngono carane kuwi jenenge poligon. Nah, berarti ning panjang pendeknya kudu padha. Lek panjang pendeknya ndak sama berarti nanti juga salah. Kenapa begitu? Karena ini menentukan nilai. Nah, nilai. Nah, ini nilainya ada, ini nilainya juga ada. Nah, berarti misalkan saya sekarang gambar ini, arahnya juga harus sama, ndak oleh gitu. Jadi kalau misalkan berarti jawaban yang A itu gini. Nah, ini gini. Nah, ini saya salah. Arahku ke sono salah. Itu loh. Mergane keplese ya, ini salah. Nah, tak hapus dulu nah, gitu. Sepor mlebu. Amna. Oke. Selamat siang, Amna itu ya. Mungkin apa bangkong ya? Ya ini lagi tangan ya. Tuh. Oke, lanjut. Nah, belum buka mungkin. Baik ya, paling belum buka. Ya prasangka baik aja. Pak itu kan belum buka WA, dia bukan jamaah WA ya gitu ya. Jamaahnya kan jamaah yang bagus, ya nggak jarang buka HP gitu. Nggak apa-apa. Oke. Baik,
saya nggak tahu ini nanti persis atau tidak gitu ya, persis atau tidak gambar saya ini, tapi tak anggap persis. Tapi kamu nggak oleh neroknya aku, Pak, tak anggap persis ora oleh gitu. Nah, parane rono. Oh iya elek neh. Menceleng. Angel lo canda aku sik. Tak golek garisan. Golek garisan sik yo. Oh, tak golek garisan sik. Nah. Ki enek autan kena garisan gitu. Nah, gitu. Oke, tak lanjut. Gambar di HP bisa pakai penggaris. Iya, kalau dia ini pas aplikasinya nggak ada penggaris soal iya. Nasibnya ini kayak kan. Nah, lurus toh. Ini jasa autan, nah gitu. Oke, nah panahnya ke sana. Oke, nah ini besarnya harus sama aja. Panjangnya kudu podo, arahnya kudu podo, mencelingnya kudu podo. Nah, terus lanjut. Minta tolong autan lagi. Nah, ini. Oke, tak gorono. Nah, oke. Pojok menceling. Nah, gitu. Oke. Ini tadi F berapa aja? F1. Oke, ini F berapa? F2. Nah, sekarang pakai yang merah. Oke, yang merah. Nah, ini yang merah ini apa namanya? F3 gitu ke bawah. Nah, para nerono. Oke, anggap panjangnya sama. Oke, ini F3. Nah, berarti resultannya mana yang dimaksud oleh soal ini, ya ini F1 tambah F2 tambah F3 itu ini di mana kita berangkat dan di mana kita berakhirnya itu ini kita tarik garis. Nah, inilah yang kita namakan sebagai F1 ditambah F berapa? 2 ditambah F3. Wes iki jawabane. Itu metode poligon ku ngono kuwi. Itu metode poligon. Lho Pak, misalkan ini nanti ditambah M4 yang arahnya ke sana itu. Misalkan ada ke sana F4. Ya berarti bar kok kene gawan rono tambah rono F4. Nah, di mana resultannya? Yo kok kene ditarik. Bener ini. Dari sini tadi ditarik ke sana seret sampai ke situ. Ngono. Lho Pak, kok tumpuk-tumpuk? Ya ora apa-apa, memang itu faktornya gitu. Ya, gitu ya. Oke, paham yang ini? Yang apa? Metode poligon paham? Paham. Oke. Baik, kemudian sekarang coba kita lihat. Nah, ada jawaban di bawah aja ini. Mana tadi jawabannya? Nah, ini jawabannya yang A. Ini jawabannya yang A. Gitu. Lah, ada yang masuk. Siapa ini? Hajida. Oh, Hajida. Oke, baik, saya lanjut. Nah, jawabannya yang kedua, wis tak delok nih, tak ketok nih ini ya. Oke, ini yang kedua. Oke. F1 tadi kan ini Jaya. Iya. F1 itu ini F1. Nah, ini F1. Terus kemudian F2 tadi kan mana F2 tadi? F2 biru ya ini ya. Oh, ini F2. Oke, ini F2. Nah, ini F2. Lah F3-nya mana? F3 ini lho Pak, saiki kok malah morat madit saya angel. Ndak gitu. Ndak angel jane. Jadi gini, untuk ini kan. Jadi kalau yang metode segitiga itu pangkal kena pangkal. Nanti maksudnya ya. Pangkal kena pangkal. Jadi mang kan ini toh. Nah, ini gambarnya itu yang ngono. Nah, yang ke sana itu F1. Kemudian itu F2. Ono F2. Nah, F3 ini lah ngesor ini teman-teman. Nah, gitu ini F3. Nah, gitu. Kayak katakan iling-ilingan kalau namanya metode segitiga nanti pada pangkalnya itu, nah gitu. Wah repot tuh Pak, ruwet gitu kalau gitu. Wah belum ini nanti kalau ketemu dengan 5 vektor dan berbanyak vektor lebih ruwet lagi gitu.
Tapi konsepnya kamu pegang, enggak, gampang gitu. Gampang. Nah, sekarang begini. Oke. Coba dilihat F1 dan F2 ini ya, F1 dan F2 itu membentuk vektor tersendiri. Ya, metode membentuk vektor tersendiri. Nah, vektor yang saya belum ngomong ini loh ya. Saya belum ngomong F3 gitu. Saya belum ngomong yang F3. Bentar, Cah. Di grup ada apa itu, Cah? Apa lagi? Oh, kon nyolong wifi ini tonggo nih. Saya ini grup Cah-Cah gitu. Oke. Ya wes guyon gak apa-apa sambil guyon. Oke, ada yang masuk ntar. Izinkan. Oke. Baik. Nah, sekarang gini konsepnya. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan ini konsep ya, perhatikan. Waduh, kenapa di sekolahan ki? Bentar. Ampun. Oke, baik. Nah ini konsepnya sekali lagi saya bilang tadi. Nah ini Cah perhatikan. Antara F1 dan F2 itu membentuk satu vektor tersendiri. Nah ini harus kamu tarik gini Cah. Kamu tarik ini Cah. Nah ini loh Cah. Nah wong ini iki kudu podo, iki podo dawane podo karo iki gitu loh. Jadi iki podo karo iki dawane. Nah sing iki ya kok tarik kudu rono, minclingi kudu podo. Nah, lek benjo berarti elek, nggak salah gitu. Nah, antara F1 dan F2 itu membentuk vektor tersendiri yang namanya vektor resultan ini. Nah ini loh, tanda panahnya ini. Ini namanya F1 ditambah F2. Nah gitu. Lale wis iki sudah keambil F1 dan F2 seperti ini, maka ini sudah nggak dipakai lagi F1 dan F2. Karena apa? Kita sudah punya resultannya ini warna biru ini gitu loh. Ini kita sudah punya resultan yang warna biru ini. Itu. Bentar. Pak Kepala diminta untuk nyambut dan membeli ke siswa. Waduh. Oke. Siap. Jadi gini, Ini lagi nih keluar. Oke, baik. Ini sudah ini apa namanya sudah terwakili antara F1 dan F2, maka F1 dan F2 ini dianggap tidak ada. Paham? Menurut paham, berarti yang abang iki wis renek lek enek wis biru iki gitu loh. Nah, berikutnya urusan kita dengan F3. Nah, dengan F3 iki wis diwakili karo F1 F2, tinggal urusannya dengan F3. F3 podo metode ini mau diganti. Ntar saya pakai warna oranye. Nah itu ben koyok bodreksin engko bareng ngono kan sampean mumet to engko. Mumet kan ngombe ini ya gitu. Oke. Pokoknya Caca gampang, ben mumet itu diajari vektor dalu-dalu bodreksin nyepak gitu ya. Baik. Ini juga sama, ini F1 F3 ke bawah, ini wakilnya. Maka ini sama kita buat seperti metode tadi, Cah. Nah, ini juga harus kok encelingnya ke sana. Wih, nih enceling. Ini. Nah, gitu. Kemudian ini sejajar dengan ini, sejajar dengan F3. Bawa ke bawah. Nah, ini kiparane rono. Nah, vektornya mana, Pak? Vektornya ini. Nah, ini kilo dadine Cah, kilo. Nah, sing apa iki? Apa iki? Oren ya? Oren. Nah, yang oren inilah vektor keseluruhan, berarti ini kita namakan F1 plus F2, ini dikurung ditambah F3. Nah, inilah vektor keseluruhan. Screenshotan Cah. Anakku apa yang ngempakne kompor kon ganti aku sih ya. Ditunggu Jalut.
Kurang menit. Nah, Iya. Kopi dulu bro. oke. Halo, saya datang. Sudah ada Iya, masih ada di situ. Halo, saya ditinggal pergi ya, nih. Ora kan? Masih ada. Iya, betul. Oke. Ada yang masuk ya? Oh, gak ada. Baik, tak lanjut ya. Siap ya? Oke, saya lanjut. Nah, berarti vektor resultan dari tiga buah vektor gaya tadi ya ini jadinya gitu loh. Nah, ini metode apa segitiga gitu. Jadi kalau nanti ada 4 vektor gaya ya dibuat aja gitu ya. Ini jadi kalau yang pertama tadi hasilnya ini, kemudian ini hasil akhirnya misalkan ada vektor lagi, misalkan ke arah sana, misalkan nanti ada vektor lagi ke arah sana gitu ya, ke sana gitu. Loh Pak gimana? Ya santai saja, jadi garap. Nah, arahnya kemana Pak? Loh ini kalau ke sana, misalnya vektornya ke situ, nah maka ini juga dibuat garis, seret ke sana, buat segitiga, buat apa namanya bangun lagi. Nah baru nanti dibuat vektornya arah ke situ, arahnya ke sana kan gitu, arahnya ke sana. Itu paham? Halo, paham? Ya, paham. Paham. Bagus ya. Ini adalah dasar bagaimana penjumlahan vektor secara poligon dan secara segitiga. Oke. Sudah di screenshot ini ya. Baik, saya lanjut sekarang. Nah, misalkan ini soal berikutnya. Kita langsung ke soal saja gitu. Belum di screenshot, Pak. Oh, belum. Oke. Kamu apa jenenge ikut toh pas mid gini soal yang keluar di ujian ya nggak jauh-jauh dari ini gitu loh. Jadi gitu. Karena itu konsep-konsep penting yang harus kalian pahami gitu, ada di situ. Sudah, Pak. Makasih. Oke, siap. Siapa lagi, Mbak? Siapa lagi? Erlingga. Halo Erlingga, mana orangnya? Erlingga, kamu baru bangun tidur? Pak, nggak ada kuota. Ini baru dapat paspor. Oh alah, masa ini perjuangan ya? Bisa masuk. Oh iya. Rumahmu mana Erlingga? Jagung, Pak. Wala nyolong, wow, enggak no, kalau ning grup itu suruh nyari wifi ngene tanggane kan gitu. Malah tuku ya wes atian kamu ya wes. Oke. Minta orang tuamu apa duitmu dhewe sing kok nggih? Enggak, orang tua. Alhamdulillah, matur suwun orang tua dari Erlingga yang sudah memfasilitasi gitu ya. Nah, wes. Jadi lek iso sinau ini didampingi wong tuamu caruh dadi berarti anakku sinau tenanan apa dolanan game enggak ngerti loh aku ya. Aku ora ngerti gitu loh. Nah, kok. Oke, baik. Saya lanjut ya. Oke, nah ini
Baik, ini sudah jelas tadi ya. Baik, sekarang soal nomor 2. Nah, coba sekarang kita perhatikan bareng-bareng. Misalkan, oke, misalkan arah mata angin, nah ditetapkan seperti ini arah mata angin ya, udah jelas utara, timur, selatan, barat. Maka nyapo iki, kon nyapakne. Oh, berdasarkan lukisan di atas, nilai resultan dapat diperkirakan kurang dari 8 meter. Terus nyapo? Berarti 2 vektor. Ya enggak tahu. Nah, ya terus kon nyapo kurang dari 8 meter. Iki S1 S2 iki ning 8 meter. Ya wis diomongi ngene. Ini carane nggarap. Ini soal pengomongin ya. Untuk menentukan sudut apit. Itu soal apa teori? Nah iya, wes ini ini sudah saya ajarkan tadi nih. Sudah saya ajarkan tadi untuk nyari perbandingan sudut tadi. Wes tak ajari. Iki sing tak ajari tapi soalnya gak tak ngena gitu. Bentar. Ya udah, kita belajar dari hal yang tidak ngena aja gitu ya. Baik. Nah, yang nomor 3 coba kita bahas ini sebentar ya. Ada V1-nya 3 meter per sekon kecepatan air, kemudian V2-nya ada perahu. Gini ya ceritanya. Jadi soal ini sering muncul ya. Soal yang nomor 3 ini sering muncul dalam bentuk yang berbeda. Biasanya gini Ada sungai. Nah, Nah, gitu, ini sungai. Sungai itu isinya apa? Air toh. Nah, ini isinya air gitu. Masa isinya duit, isinya air gitu. Nah, ini arahnya ke sana. Oke, misalkan begitu, Cah. Ini air, ini nanti ada VA. VA itu adalah kecepatan air. Nah, gitu. Nah, kemudian ada perahu. Gitu ceritanya. Peraune warna ungu. Nah, peraune warna ungu mergo ngemoterong gitu misalnya ya. Jadi malih ungu kabeh ini peraune. Oke, perahu. Nah, ya apa gambar perahu. Nah, gini perahu. Oke. Berarti perahu ini punya perahunya digone ndi? Sek. Sudut apa nomor kedua 90. Oh, salah. Perahunya gak rono parane. Perahunya kleru. Dikasih panah ungu, Pak. Ntar. Waduh, menghapus ramaca soal. Sini ya, oke, yes, hapus. Oke, nah perahu ini ternyata lihat ini. Kecepatan perahu V2 sakmene dan sudut apit antara kedua vektor ada 90 derajat. Nah, 90 derajat itu kan tegak lurus kan? Iya. Ya, berarti perahu ini parane rono, ini ada perahu ke sana gitu. Nah, perahunya nyebrang. Nah, gitu. Ini namanya VP, kecepatan perahu. Lah, lek di gambar vektor piye? Di gambar vektor ini Cah. Nah, iki jenenge VA, kecepatan apa tadi? Air. Terus Pak, gimana kalau misalkan pakai metode poligon? Boleh nggak? Boleh. Pakai metode segitiga? Boleh. Tak penaing? Boleh gitu. Nah, terus gimana? Kalau pakai metode segitiga gitu. Kalau segitiga tadi itu kan ngetukne antara pangkal karo pangkal nih, Mang. Iya kan? Nah, berarti segitiga ke sana kalau pakai metode segitiga. Nah, ini adalah V perahu. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita gambarkan penguraian vektornya. Nah, pakai penguraian vektornya kita gambarkan, berarti ini Cah, dan itu. Nah, berarti resultannya mana? Yo iki. Nah, inilah resultan vektor. Ya. Ini adalah resultan vektornya. Oke, ini adalah resultan dari kecepatan itu RV.
gerak Kalau ini VR, bolehlah ini kecepatan resultan. Kalau saya resultan kecepatan boleh. Nah, berarti pakai yang tadi. Gimana cara menjumlahkannya? Nih, Cak.